Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya. Perkenalkan, saya I Gusti Ayu Kacitariani. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya berada di SMA Kristen Harapan Denpasar. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan PPL yang kedua. Nah, pada kegiatan PPL yang kedua ini saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan materi ajar energi terbarukan di kelas 10 dengan kurikulum Merdeka. Nah, bagaimana kegiatan pembelajarannya? Mari ikuti saya. Berdiri. Beri salam. Ya, selamat pagi, silakan duduk. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu supaya semua kegiatan kita dilancarkan oleh Tuhan. Ya, silakan siapa yang piket mimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Ada yang tidak hadir hari ini? Coba dicek ya teman-temannya yang diajak duduk, dilihat depan, belakang, yang biasa diajak ngobrol. Hadir semuanya? Ya, bagus sekali kalau begitu. Tetap dipertahankan, tetap semangat dalam mengemban pendidikan. Ingat, dengan pendidikan kita bisa menjadi orang yang mampu untuk merubah dunia. Ya, sebelumnya silakan dicek dulu sampah-sampahnya, ya. Nah, karena kalau masih ada sampah-sampah itu rasanya membuat kita menjadi tidak nyaman dalam belajar, ya. Silakan dilihat sampah-sampahnya, mungkin ada sampah di kolong meja, silakan dibuang. Ya, dicek juga kerapiannya, mungkin ada yang bajunya keluar. Ya. Silakan dirapikan bajunya juga. Oh iya, silakan. Gimana, udah siap untuk belajar? Baru 5 orang yang jawab nih. Udah siap untuk belajar? Nah, gitu dong ya, semangat. Coba yel-nya dulu gimana? 10-5? Kok nggak kedengaran sih? Gimana? Coba ketua kelasnya mana? Ya. 15. Wah, gitu dong ya, semangat belajarnya ya. Gimana nih, bener udah semangat nih? Hah? Apa masih ada yang dipikirkan? Mungkin belum sarapan, mungkin? Belum, aduh biasakan sarapan ya. Nah, jadi kalau sudah belajar, mulai pelajaran kayak gini kan nggak bisa kita sarapan ya. Jadi biasakan di rumah sebelum berangkat sekolah, itu kalian sarapan ya. Karena dengan sarapan itu akan membantu kalian dalam berpikir ya, membantu konsentrasi kalian ya. Sehingga kalau sudah sarapan, nah jadi bisa mengikuti pelajaran juga dengan baik ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, tentang energi terbarukan ya. Nah, silakan
kalian lihat mengenai energi terbarukan? Sudah? Oke. Apakah kalian pernah mendengar kata energi sebelumnya? Nah, sebelum hari ini pernah nggak mendengar kata energi? Mungkin waktu SMP, waktu SD mungkin, atau dalam kehidupan sehari-hari kalian sering mendengar istilah energi. Pernah? Ya, kata energi itu sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Nah, ya, apa saja bentuk-bentuk energi yang kalian ketahui? Ya. Ada beberapa macam bentuk energi. Yang pertama ada kinetik, thermal, listrik, kimia, nuklir, dan berbagai bentuk energi lainnya. Oke, ya sebelah sini. Ya, ada energi potensial, energi kinetik, energi kalor, energi bunyi, energi cahaya, energi kimia, dan energi yang dihasilkan dari sumber energi seperti energi matahari, energi angin, energi panas bumi, dan energi fosil. Iya, ada energi fosil, energi panas bumi, terus ada energi kimia tadi ya katanya, ada energi kalor. Ya, ini absen berapa? 25 Sebastian. Oke. Ini absen? Absen berapa? 36. 36 Yasmin ya. Nah, tadi temannya mengatakan ada energi listrik. Nah, ini pasti sudah sering kalian dengar juga ya. Nah, coba pernah nggak sih kalian tuh membayangkan jika di lingkungan kalian seandainya mengalami mati listrik selama 1 minggu? Pernah nggak? Pernah nggak kalian membayangkan? Nah, sekarang kalau seandainya di rumah nih atau di tempat tinggal kalian mengalami mati listrik selama 1 minggu, kira-kira bagaimana? Ya? Kesulitan melakukan aktivitas, Kesulitan melakukan aktivitas. Contohnya apa? Bekerja, memasak, ya mungkin jadi gelap ya, rumahnya jadi gelap, jadi susah memasak ya, susah melakukan aktivitas itu ya. Nah, terus apa lagi? Absen berapa? 10. Ya, bagus sekali. Lagi ada yang bisa memberikan tanggapannya? Kira-kira kalau di rumah mati listrik selama 1 minggu gimana ya? Kalau kita hidup tanpa listrik selama 1 minggu gimana kira-kira? Pernah nggak terbayangkan? Ya, yang pasti kalian tidak akan bisa bermain HP ya, itu karena kalau nggak 1 minggu nggak dicas, gimana kira-kira HP-nya? Bertahan nggak? Nggak, itu ya. Kalau lampu juga nggak ada, mau belajar juga susah, gelap ya. Apalagi sekarang situasi panas seperti ini. Nah, yang biasa pakai kipas angin, yang biasa pakai AC menjadi gimana? Nggak bisa ya, panas jadinya. Jadi itulah hari ini kita akan belajar mengenai energi terbarukan ya. Nah, jadi yang menjadi tujuan pembelajaran kita itu adalah melalui kegiatan literatur dan kegiatan diskusi kelompok. Di sini diharapkan peserta didik mampu menganalisis sumber-sumber energi terbarukan dan mempresentasikannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, kemudian yang menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan literasi dan diskusi kelompok dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis pemanfaatan energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan diskusi dan presentasi kelompok. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai energi terbarukan ini, nah Ibu ingin mengetahui pengetahuan awal kalian terlebih dahulu. Silahkan dibuka Google Classroom-nya. Nah, Ibu akan memberikan sebuah kuis. Ini hanya untuk mengetahui kemampuan dan pengetahuan awal kalian saja. Nah, silakan dijawab sesuai dengan pengetahuan kalian. Ya, waktu mengisi 5 menit ya. Oke, sudah ya. Nah, kita lihat di sini.
Ya, jadi bunyi hukum kekekalan energi yang paling tepat. Nah, itu. Apa bunyi hukum kekekalan energi? Ada yang tahu? Yang mana jawabannya? Apa jawabannya? A atau B atau C atau D? Ya, jawabannya adalah apa? A, ya benar sekali. Jawabannya adalah A. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya ya. Nah, itu adalah bunyi hukum kekekalan energi. Nah, kemudian energi terbarukan adalah apa? Energi ya yang berasal dari sumber alam ya, yang dapat diperbaharui. Saya lihat hasilnya beberapa sudah lumayan ya. Oke, ini berarti saya bisa lanjut dan sekarang kita akan masuk ke energi terbarukan ya. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin menayangkan sebuah video. Silahkan kalian simak ya. Maka sumber energi listrik untuk masyarakat negeri kita ini, penentuan besarnya energi listrik untuk setiap negara bisa dilihat dari kapasitas pembangkit yang dinilai dengan satuan watt dan produksi energi listrik yang dinilai dengan satuan watt-hour. Berdasarkan publikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM Republik Indonesia, sampai dengan 2018, kapasitas pembangkit listrik di seluruh penjuru negeri sebesar 64,5 gigawatt, yang diantaranya dimiliki oleh negara lewat PLN sebesar 43,2 gigawatt atau sekitar 67%. Ya, bagaimana? Sudah disimak tadi videonya? Ya, kalau kita perhatikan tadi, sumber energi di Indonesia itu didominasi dengan apa? Ya, oleh batu bara ya. PLTU terbesar di Indonesia. Ya. Ya, di Paiton. Nah, Paiton itu ada di mana? Ya. Ya, di Probolinggo, Jawa Timur ya. Oke. Bagus sekali. Nah, itu artinya tadi kalian sudah menyimak videonya. Kalau menyimak pasti bisa jawab ya. Absen berapa? 34. Sekarang kita akan lanjut berdiskusi kelompok ya. Nah, jadi minggu lalu Ibu sudah kirimkan LKPD melalui Google Classroom. Nah, mungkin kalian sudah ada yang mengirimkan balik juga kesimpulannya dari LKPD dan materi yang Ibu kirimkan. Jadi sekarang silahkan kalian kembali diskusikan LKPD tersebut bersama dengan teman-temannya ya. Namun sebelumnya ada hal yang perlu kalian ketahui. Nah, itu yang pertama, pada saat kalian diskusi itu Ibu akan nilai ya. Jadi bagaimana cara kalian berpendapat, bagaimana cara kalian mengungkapkan pikiran, mencari jawaban. Nah, itu semua akan dinilai ya. Jadi Ibu harap semua orang itu mengungkapkan pendapatnya ya. Jadi pasti ya minggu lalu sudah dikirimkan LKPD-nya dan pasti juga sudah kalian jawab ya secara mandiri. Nah, sekarang jawaban mandiri tersebut kalian kumpulkan bersama dengan kelompoknya sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang dituangkan dalam LKPD yang Ibu gunakan melalui aplikasi Canva. LKPD Canva-nya itu sudah Ibu kirim di Google Classroom. Silahkan sebelumnya kalian duduk dulu bersama dengan kelompoknya ya. Duduk senyaman mungkin ya dengan kelompoknya. Ya, mau duduk di mana bebas, terserah kalian. Ya, sudah? Kalau sudah, silahkan diskusikan dulu LKPD-nya. Ya, silakan HP siapa yang akan digunakan. Cukup satu kelompok mengumpulkan satu saja ya. Ingat ya, diskusi kalian akan Ibu nilai. Nah, di situ untuk kalian bisa menjawab ya.
Untuk kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD, itu kalian harus menyimak terlebih dahulu video yang telah disediakan ya. Jadi silahkan dibuka dulu videonya, didengarkan. Kalau kalian mau mendengarkan videonya, itu pasti kalian bisa menjawab ya. Apalagi dari minggu lalu Ibu sudah berikan ya. Nah, pasti sudah sempat juga dicari-cari jawabannya. Sekarang tinggal didiskusikan saja, ya. Kalau sudah, kita akan presentasi ya. Ya, jadi sebelumnya Ibu sampaikan dulu, pada saat kalian presentasi itu juga akan dinilai semuanya ya, secara individu ya. Jadi bagaimana kalian menyampaikannya, bagaimana penggunaan bahasanya, kejelasan dalam menyampaikan, bagaimana komunikatifnya di dalam kelompok presentasi, dan kemudian bagaimana kalian menyampaikan kebenaran konsep jawaban kalian ya. Nah, itu akan dinilai. Oke, kita akan presentasi kelompok. Kelompoknya Gani. Ya, kelompoknya Gani yang mana? Silahkan ke depan. Ya, yang lainnya silakan diperhatikan ya. Yang lainnya silakan diperhatikan kelompoknya Gani. Jika memang ada yang berbeda pendapat atau ingin menambahkan atau bagaimana, bertanya gitu misalnya, ya bisa nanti angkat tangannya ya. Oke, silakan. Ya. Ibu Guru dan teman-teman, hari ini kelompok saya akan mempresentasikan tentang LKPD energi terbarukan. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri. Nama saya absen 9. Saya Gani absen 18. Saya seperti absen 3. Saya Alina absen 29. Yang pertama itu, soal itu bagaimanakah listrik dari PLN didistribusikan sehingga dapat sampai di rumah penduduk. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit itu dikirim melalui jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi yang biasa disebut dengan sutek menuju gardu induk. Di gardu induk, voltasenya itu diturunkan, dijadikan tegangan menengah, kemudian listrik disalurkan melalui udara tegangan rendah yang biasanya berupa gardu distribusi berbentuk gardu tiang. Di gardu tiang itu voltasenya diturunkan, lalu listrik disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Yang kedua ada, apakah yang dimaksud dengan energi fosil sebutan tidak contoh dari energi fosil? Energi fosil adalah bahan bakar yang terbuat dari fosil. Bahan bakar yang terbentuk dari fosil-fosil tumbuhan dan hewan di masa lampau, contohnya adalah minyak bumi, gas, alam, dan batu bara. Dari video di atas dijelaskan kenapa Indonesia harus beralih dari energi fosil ke energi terbarukan. Dikarenakan di Indonesia polusi udara yang semakin parah, meningkatnya emisi yang menyebabkan naiknya suhu bumi dan perubahan iklim mendadak. Meningkatkan suhu bumi dan perubahan iklim juga mengancam kelangsungan hidup manusia dan ekosistem di Indonesia.
Selanjutnya, apakah energi alternatif yang bisa kalian jadikan solusi untuk dampak dari energi fosil? Jelaskan. Tentu, ada beberapa energi alternatif yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi, dan salah satunya energi air. Energi air dimanfaatkan dengan memanfaatkan energi kinetik air yang mengalir seperti sungai atau air terjun untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan salah satu manfaat energi alternatif yang digunakan di Indonesia. Salah satunya yaitu energi panas matahari. Energi panas matahari peralatan yang menggunakan sel-sel surya bisa langsung mengubah energi radiasi sinar matahari menjadi energi listrik. Sumber listrik ini dapat digunakan seperti penerangan atau mengoperasikan alat elektronik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Saya di Kalpat. Saya izin bertanya, untuk yang penyaluran listrik dari PLN ke rumah itu kan ada dari sumber itu diturunkan voltasenya. Nah itu kira-kira diturunkan dari berapa volt ke berapa volt? Menjawab pertanyaan Wadi, jadi energi listrik yang besar itu akan diturunkan menjadi 150 sampai 20 kilo volt gitu, 20 kilo volt. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, kasih aplaus buat temennya ya. Yang ketiga itu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang ketiga, dari video di atas, jelaskan kenapa Indonesia beralih dari energi fosil ke energi terbarukan. Jadi, energi terbarukan telah terbukti menimbulkan emisi karbon yang lebih dibandingkan dengan energi fosil. Sebabnya kita Indonesia harus segera beralih dari energi fosil ke energi terbarukan. Oke, tentu saja presentasi dari program kali ini. Apakah ada pertanyaan? Listrik harus diturunkan dulu sebelum disalurkan ke rumah-rumah warga. Oke, ada lagi? Ya, kita soalnya senang saya. Ini mau bertanya, jadi tadi ada soal yang bilang kenapa Indonesia harus beralih dari energi fosil ke energi terbarukan. Kira-kira kalau misalkan kita beralih dari energi fosil ke energi terbarukan, ada dampak negatifnya atau enggak dari hal tersebut? Solusinya, serta penggunaan yang berkelanjutan dapat merusak iklim bumi. Bagaimana? Ya, presentasi dari kelompok kami, maaf jika ada kesalahan atau yang tidak menggunakan materi yang menurut saya. Ya, terima kasih. Di sini kita lihat satu persatu. Yang kedua itu adalah, nah apa yang dimaksud dengan energi fosil? Nah, energi yang dihasilkan dari sisa-sisa fosil ya. Nah, jadi sisa-sisa fosil dinosaurus ataupun makhluk hidup yang lainnya ya, termasuk manusia pun bisa juga menjadi fosil. Nah, jadi dari fosil tersebut bisa menghasilkan yang namanya minyak bumi. Itulah yang digunakan minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Itulah yang digunakan oleh PLN biasanya ya. Nah, namun yang terbesar itu adalah dengan menggunakan batu bara ya. Jadi batu baranya dibakar, kemudian menghasilkan apa? Menghasilkan uap. Nah, jadi uapnya itu akan menggerakkan apa? Turbin. Nah, setelah dia menggerakkan turbin, barulah listrik dialirkan. Nah, dari turbin itulah yang utamanya ya. Nah, dialirkan. Sama sebenarnya prinsip dengan energi terbarukan yang lainnya. Misalnya, apa misalnya energi terbarukan yang lain? Yang ada
apa? Energi terbarukan yang ada? Kincir angin. Sebenarnya ada kincir angin, terus ada biogas. Apa lagi yang ada? Ada apa lagi? Gelombang. Nah, biasanya ada yang menggunakan pasang surut air laut ya. Ada juga yang menggunakan gelombang air laut. Semuanya itu berfungsi untuk menggerakkan turbin. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Jadi, pembelajaran hari ini kita mempelajari mengenai energi terbarukan, mana hal ini sangat penting bagi penggunaannya dalam aktivitas sehari-hari kita. Karena energi terbarukan itu biayanya murah, mungkin awal pembuatannya itu mahal, tapi setelah digunakan berkali-kali mungkin akan murah dan juga lebih efektif dalam penggunaannya, karena dia itu bisa diperbarui dan tidak terbatas seperti energi fosil. Oke, kasih aplaus temannya ya. Baik, sebelum kita akhiri, Ibu ingin memberikan tes sekali lagi. Silakan duduk ke posisi semula. Apakah kalian benar-benar sudah memahami pelajaran hari ini atau belum? Ya, yang sudah selesai, silakan buka link refleksi yang Ibu sudah kirim di Google Classroom. Sudah semuanya ya? Nah, ya itu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti di rumah silahkan kalian baca-baca lagi bukunya dan cari-cari lagi mengenai energi terbarukan ya. Nah, sampai di rumah nanti silahkan dicari kembali energi terbarukan yang ada di Indonesia dan bisa kalian kerjakan buku IPA fisikanya halaman 100. Nanti bisa dikerjakan kembali bersama kelompoknya di rumah ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan, nah kita akan membuat sebuah karya ya. Nah, kita akan membuat alat penghasil energi listrik sederhana ya. Jadi untuk alat dan bahannya itu akan Ibu kirimkan melalui WA nanti ya. Jadi ke ketua kelas, nanti ketua kelas yang akan menginformasikan ke kalian. Ya, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, Ibu akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Nanti anak-anak boleh istirahat dan jangan lupa masuk kelas tepat waktu ya. Berdiri. Beri salam. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Silakan istirahat. Selamat pagi.